Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Oke, yang terhormat Bapak Kepala UPT SNPN 3 Negeri Besar, Bapak Julian Faizal SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala UPT SNPN 3 Negeri Besar, Bapak Nadimin SPD. Dan yang saya hormati rekan-rekan sekalian, Dewan Guru beserta staf UPT SNPN 3 Negeri Besar. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi aksi nyata budaya positif penerapan segitiga restitusi. Ya, yang ini kebetulan tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Selanjutnya, sholawat serta salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan terima kasih. Ini seharusnya sudah sholat zuhur ini kita udah bisa pulang siang, tapi masih Bapak Ibu menyempatkan waktu di sini untuk menyempatkan hadir dalam acara diseminasi budaya positif ini. Ya benar, ini kebetulan tugas saya Bapak Ibu ya, tapi nanti semoga apa yang saya sampaikan ini bisa kita ambil pelajarannya sama-sama. Di sini saya tidak bermaksud menggurui, saya sama-sama belajar, apalagi dengan Bapak Ibu guru sekalian yang sudah lebih dahulu belajar seperti itu. Selanjutnya untuk memulai acara ini semoga bisa berjalan dengan lancar. Marilah yang pertama kita buka dulu dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sambutan dari Bapak Kepala UPT SNPN 3 Negeri Besar kepada Bapak Julian Faizal, kami persilakan. Saya duduk saja Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Nadimin selaku Wakil Kepala UPT SNPN 3 Negeri Besar. Yang kami hormati rekan-rekan Dewan Guru beserta staf tata usaha yang kami banggakan, dan terkhususnya yang kami banggakan Ibu Anissa yang sekarang sedang menjalankan proses sebagai calon guru penggeraknya, di mana pada siang hari ini sedang mengadakan diseminasi yang merupakan bagian daripada proses menuju guru penggerak itu sendiri. Pertama-tama puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diberikan nikmat kesehatan sehingga kita bisa dapat berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat. Semoga kita senantiasa selalu mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum saya mulai sebelumnya sekali lagi saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan waktu Bapak Ibu untuk membantu rekan kita ini, ya, menyediakan waktunya yang seharusnya tadi kita break pada jam ini, tapi kita harus laksanakan kumpul di dalam ruangan ini. Sekali lagi atas nama sekolah kami ucapkan terima kasih, dan harapan saya diseminasi ini bisa bukan hanya yang pertama dan terakhir, ya, bisa menjadi bagian rutinitas kita
selanjutnya. Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika saya diberitahu oleh Bu Anissa tentang kegiatan ini, saya ingat kurang lebih 6 bulan yang lalu atau 5 bulan yang lalu, pada saat kita sedang diinstruksikan untuk giat-giatnya membuka platform PMM. Jadi saat itu saya mengikuti pelatihan melalui PMM itu, ada 2 pelatihan saya ikuti. Nah, di dalam pelatihan itu ternyata bisa mendapatkan sertifikat. Tetapi untuk mendapatkan sertifikat itu, saya pun harus melakukan seperti ini. Waduh, saya bilang dalam hati, nanti saja dululah, saya tunda dululah biar untuk pengembangan diri. Sertifikatnya saya cari dari yang lain, Mbak Nadimin, seperti itu. Nggak taunya Ibu Anissa yang menjalani kegiatan seperti ini tidak bisa mengelak, karena ini bagian prosesnya. Kalau saya yang ikut diklat kemarin masih bisa saya tunda, tapi kali ini tidak. Kalau Ibu Anissa tidak melakukan ini, mungkin penilaian untuk terpilih sebagai guru penggerak pada akhirnya tidak akan tercapai. Sekali lagi Bapak Ibu, saya yakin apa yang ingin digagas oleh Bu Anissa ini bukan berarti ingin menunjukkan bahwa dia lebih dari kita, tidak, ya. Dia lebih memahami tentang dunia pendidikan pada saat ini. Saya yakin tidak seperti itu, tapi ini bagian daripada proses pelatihannya. Nah, jadi memang tidak salah kalau kita bersama-sama membantu, ya. Dan harapannya besar, harapan kita Ibu Nisa bisa menjadi yang pertama di sekolah kita, dan harapannya bisa disusul dengan teman-teman yang lain. Saya mendaftar di gelombang kedua, saya sedikit tidak konsentrasi, ya. Lalu mendaftar PSP, saya juga mungkin persyaratannya waktu itu baru 1 bulan dilantik, udah diminta mendaftar. Jadi berbagai teknis pada saat menjawab esainya, saya pun tidak memiliki referensi. Nah, jadi waktu saat itu berikan pengalaman, jadi saya tuliskan saya ini masih kepala sekolah baru, saya tidak tahu apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan program guru penggerak atau tidak. Nah, bahasa-bahasa seperti itu kayaknya tidak bisa diterima. jadi ya saya waktu itu dinyatakan tidak lulus pada seleksi awal, kayak gitu. Dan alhamdulillah di gelombang 11 saya diinformasikan oleh Pak Trihat, pengawas kita, Pak Julian daftar, kepala sekolah bisa ini untuk gelombang 10 tidak perlu PSP-nya. Saya iseng-iseng daftar, tapi iseng-iseng di sini saya tidak lagi seperti di gelombang kedua yang saya lakukan. Saya tuntaskan, saya prioritaskan waktu, dan alhamdulillah untuk awal selesai. Kemarin tes mengajarnya belum tahu apa kelanjutannya. Mudah-mudahan bisa sebaik semulus Ibu Anissa, mudah-mudahan. Dan alhamdulillah selesai gelombang 10, ada gelombang 11. Gosipnya ada 2 teman kita yang ikut, ya. Mudah-mudahan mereka pun bisa lancar, ya, bisa melaksanakan bagian proses ini untuk menunjang jangka panjang, untuk menunjang karir kita semua. Selanjutnya Ibu Anissa, apa yang sekolah tidak bisa memberikan bantuan banyak kepada Ibu Anissa, saya katakan untuk pelaksanaan kegiatan proses calon guru penggerak ini. Jadi tolong mohon dimaklumi dan mohon dimengerti. Itu saja yang bisa saya akan sampaikan.
Kalau ada kekurangan kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenapa Bu Ilia ya? Baiklah, terima kasih atas sambutannya kami ucapkan kepada Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita langsung ke materi ya Bapak Ibu. Semoga apa yang saya sampaikan ini, sekali lagi saya mohon izin untuk menyampaikan materi tentang diseminasi ini bukan bermaksud menggurui, tapi hanya berbagi. Kebetulan saya yang awal di sini untuk yang mendaftar guru penggerak. Semoga dilanjutkan, nanti ada Bapak Kepala Sekolah juga bisa sampai ke diseminasi juga, Bapak Yogi dan Bapak Fajri dan Bapak Ibu guru yang lain semoga. Ya, baiklah, di sini ini merupakan tugas saya Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk waktunya tentang diseminasi aksi nyata budaya positif penerapan segitiga restitusi. Ini merupakan bagian dari tugas saya. Saya sampai di modulnya ini ada 10 bagian Bapak Ibu untuk pendidikan guru penggerak. Nah, ini saya sudah sampai di modul 1.4. Kalau yang kemarin-kemarin saya tugasnya cukup mungkin minta rekaman dari testimoni dari Dewan Guru. Kemarin yang sempat saya minta tolong itu Ibu Yuli, kemudian untuk konsultasi itu Bapak Fajri kemarin. Yang ini harus Bapak Ibu Dewan Guru semuanya berpartisipasi seperti itu. Baik, Bu Yuli tolong next. Oke, perkenalannya harus Bapak Ibu. Saya di calon guru penggerak, pendidikannya di angkatan 9 dari Kabupaten Waikanan, rekan saya cukup banyak. Semoga yang selanjutnya pun juga bisa lebih banyak lagi. Next. Oke, di sini biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu, coba ini kita ada pertanyaan pemantik. Saya tanya dulu, apakah Bapak Ibu guru setuju kalau hukuman itu dapat mendisiplinkan siswa? Kira-kira setuju apa enggak Bapak Ibu? Setuju. Oke. Bergantung. Oke. Ada lagi? Iya. Oke. Ya, kita hukuman dulu Bapak Ibu ya. Jadi ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya, setuju. Terus kemudian yang keduanya ada, apakah Bapak Ibu guru setuju bahwa guru itu harus mampu memberi solusi kepada siswa yang bermasalah? Jadi kita harus mampu memberi solusi. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Jadi guru yang memberi solusi. Oke, baik. Selanjutnya yang ketiga, apakah Bapak Ibu guru setuju bahwa memberikan hadiah, memberikan reward ya, kalau kita itu dapat meningkatkan prestasi siswa? Bisa jadi memberikan reward, berikan apa ya, bisa kayak plus, kita plus gitu, atau poin gitu, atau dibeli hadiah, misalnya dikasih dapat pena, dikasih coklat, nah seperti itu. Bisa meningkat prestasinya Bapak Ibu? Bisa jadi. Belum tentu, kata Bu Sri, belum tentu. Ada yang iya, setuju. Kalau Pak Hadimin setuju, Pak Hadimin setuju. Oke, baiklah. Ini kalau yang nggak setuju mungkin nggak pernah ngasih reward. Kalau yang setuju ngasih. Ya, lanjutnya yang keempat, apakah Bapak Ibu guru setuju bahwa guru itu harus menjadi teman buat siswanya? Harus jadi teman, setuju? Lihat kondisi. Bapak ini kok ragu-ragu jawabnya jadi teman ya. Selanjutnya, oke, setuju Bapak. Ya, di sini Bapak Ibu tujuannya apa? Tadi pemantik ya. Nanti akan kita lihat hasilnya setelah kita mendengarkan diseminasi ini. Apakah pemikiran Bapak Ibu akan tetap atau bisa berubah? Ya, di sini budaya positif. Budaya positif itu merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Jadi, kebaikan, nilai-nilai kebajikan universal yang bisa diterapkan di sekolah. Tentunya diawalinya dengan perubahan paradigma teori kontrol. Apa itu? Kita lanjut. Ya, di sini konsep inti, ada beberapa konsep untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Itu ada yang pertama, ini yang akan saya paparkan nih Bapak Ibu.
Pertama ada disiplin positif, kedua ada motivasi dan perilaku manusia, yang ketiga pembuatan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol guru, terus yang keenam ada penerapan segitiga restitusi. Kira-kira dari 6 ini ada yang asing Bapak Ibu? Ada. Ada yang asing? Apa ya? Segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Kenal segitiga emas ya. Ya. Segitiga bermuda. Ya, mungkin sebenarnya ini apa ya, sudah kita lakukan semua oleh Bapak Ibu, mungkin cuma namanya saja yang kira-kira asing. Ya, iya. Oke, kita lanjut Ibu Yuli. Oke, let's play a game. Kita game dulu biar nggak ngantuk ya Bapak Ibu ya. Gamenya perlu pasangan. Jadi, nah kebetulan Ibu Sri sendirian, duduk sama Pak Fajri, Ibu Sri di depan. Perlu. Atau Pak Yulian sendirian. Pak Yulian sama Pak Fajri perlu. Ibu Sri sama? Ibunya nggak bisa lupa itu. Oh iya. Ini loh, cuy. Minum dulu. Perlu game ya. Oh, sepatnya aku nggak. Oke. Karena perlu bergandengan tangan Bapak Ibu. Yuk kita lanjut Mbak Yul. Ya, di sini permainannya namanya cobalah buka. Apa ini buka? Ya, ada dua Bapak Ibu, Anda dan teman Anda. Yang satu bertindak menggenggam tangannya, satu orang. Yang di sebelah kanan ya, saya minta yang sebelah kanan ini menggenggam. Bayangkan kalau yang di Anda genggam itu sesuatu yang sangat berharga Bapak Ibu. Jangan sampai ada yang tahu. Mas. Nah, yang di sebelah kiri ini, mencoba untuk membuka apa yang digenggam oleh teman yang di sebelahnya. Boleh pakai bujuk rayu, boleh juga pakai pemaksaan, boleh juga pakai rias nih, tak kasih duit lah, boleh seperti itu. Ya silakan Bapak Ibu. Kira-kira, ayo, silakan dicoba dibuka pokoknya. Bisa, ada yang bisa buka? Bapak Ibu buka punya Pak Yulian, boleh nggak Pak? Dikasih duit atau pokoknya ya harus bisa dibuka. Ada yang bisa? Nggak bisa, dipaksa Bu, nggak apa-apa, disogok pakai duit nggak apa-apa, atau dimarah-marah. Bisa? Oke, cukup. Yuk sekarang, ada yang bisa buka? Enggak, bisa? Bu Dewi buka nggak sama Bu Tina? Bisa lecet orang. Oke, sekarang dari sini Bapak Ibu, kenapa kok itu tadi genggamannya kira-kira bisa dibuka atau tidak? Bisa. 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 Kemungkinan bisa dibuka, Bisa. kemungkinan bisa, kemungkinan tidak. Oke, kemungkinan yang membuka siapa? Yang menggenggam. Ya temennya. Yang menggenggam atau yang di sebelahnya yang tadi yang buka? Yang menggenggam. Oke, dari sini kita lanjut Ibu Yuli. Ya, disinilah yang dimaksudkan tadi teori kontrol Bapak Ibu ya. Kira-kira yang tadi memutuskan untuk membuka tadi dari kita sendiri atau teman yang akan buka Bapak Ibu kontrolnya? Diri sendiri. Dari diri sendiri. Nah, itulah yang maksudnya kendali sesuatu itu ada pada diri sendiri. Itu juga yang akan kita kembalikan kepada diri siswa, bahwa kedisiplinan biasanya kan kalau kita berpakunya peraturan ya Bapak Ibu. Iya. Peraturan bisa mendisiplinkan siswa. Sebenarnya semuanya kembali kepada Diri sendiri. diri siswa itu sendiri, mau menaati atau tidak. Toh biasanya ada peraturan, tetap saja ada yang tetap dilanggar. Kita udah buat kamu kalau nggak kerjakan PR nanti seperti ini, tapi tetap aja ada yang tidak mengerjakan PR. Jadi mau mengerjakan PR atau tidak kembali lagi kepada siswa itu sendiri. Ya, next. Nah, di sini Bapak Ibu tadi ya, yang pelajarannya tadi, ilusi bahwa guru, perubahan di sini ada pergeseran dari paradigma teori kontrol yang
dinyatakan oleh Dr. William Glaser yang saya dapatkan di modul dari pendidikan guru penggerak. Nah, ada perubahan paradigmanya. Kalau yang selama ini yang terjadi kebanyakan, mungkin saya pun masih Bu melaksanakannya sebelum saya ikut pendidikan ini, dan kesini kan jadi banyak tahu, jadi belajar. Ya belum bisa menerapkan semuanya, tapi sedikit demi sedikit. Nah, ada ilusi guru mengontrol murid bahwa kalau dengan peraturan yang tegas seperti ini murid akan menurut disiplin seperti itu. Sebenarnya itu tetap saja kontrolnya ada pada diri masing-masing. Yang kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ada yang pernah berpikir Bapak Ibu kalau anak ada yang dimarahin nanti jadi dia jadi dia sadar diri, jadi lebih bagus. Ada yang seperti itu? Ada juga yang dia dimarahin jadi males Bapak itu dimarahin. Jadinya apa Bapak? Ada juga yang kayak gitu. Jadinya down. Ada. Oke, jadi terus selanjutnya ada ilusi bahwa penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Dikasih reward tadi Bapak Ibu. Efektif, bermanfaat? Iya Kak. Tidak selalu. Nggak selalu, tapi kalau misalnya kalau sesekali mungkin. Iya. Tapi masa kalau misalnya kita dikasih setiap pelajaran siapa yang bisa nanti kasih coklat. Masa iya kalau setahun penuh kita ngasih coklat terus Bapak Ibu? Ya, jadi bisa efektif, tapi kalau untuk jangka panjangnya mungkin belum bisa. Ya, selanjutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, jadi di sini kita sebagai guru bisa memaksa anak seperti ini, tidak ya Bapak Ibu ya. Jadi kembali lagi kita bisanya Bapak Ibu mengarahkan. Ya, selanjutnya. Oke, paradigma dari awalnya tadi yang Bapak Ibu misalnya kita berpikir ada di peraturan seperti ini, itu stimulus respon. Kita kembalikan ke teori kontrol, yaitu kalau stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kalau yang teori kontrolnya kita berusaha memandangi pandangan orang lain tentang dunia. Kadang kan ada persepsi kita seperti apa, persepsi orang lain seperti apa, ya. Jadi kita nggak bisa memaksakan, bisa mencari jalan tengah. Oke, selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau teori kontrolnya semua perilaku memiliki tujuan. Sama misalnya ada seseorang misalnya terjadi di lingkungan kita di sekolah, misalnya ada seseorang kita nggak tahu latar belakangnya di sekolah, yang pernah terjadi ya kalau dulu di kelas saya yang kelas 9 dulu, ini anak ribut terus kalau di dalam kelas. Ternyata diselidiki dia apa, di rumahnya kan nggak ada orang tua tinggal, ternyata Bapak Ibu mencari perhatian. Jadi kalau kita anggap salah ya memang salah, tapi perilaku kita selalu menilai perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau di teori kontrolnya semua perilaku itu ada tujuannya. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya tadi yang pemikiran bahwa peraturan dengan ditegakkan peraturan bisa mengontrol diri seorang anak. Tapi sebenarnya tidak, hanya diri kita sendiri yang bisa mengontrol diri sendiri. Baik, selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ternyata tidak, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kitalah yang mengontrol diri sendiri. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrolnya kolaborasi atau konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Oke, jadi model berpikir menang kalah kalau dulunya, kalau stimulus responnya. Saya bisa, dia nggak bisa. Tapi kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Seperti misalnya, ada seseorang anak salah, terlambat, segala macam. Anak salah, guru yang benar. Tapi tidak, kalau misalnya ini kita berpikirnya win-win, ya. Nanti gurunya tidak salah, muridnya juga misalnya salah pun nggak disudutkan. Itu yang berpikir menang-menang. Contohnya misalnya seorang anak terlambat, ditanya dulu. Kalau misalnya baru pertama nggak serta-merta langsung dapat hukuman, tapi ditanya kenapa segala macam. Itu kalau saya rasa sudah kita terapkan di sini, mungkin ada
ada beberapa saja. Kalau dari yang saya pelajari ini ada yang mungkin kita akan tambahkan seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Ya, disiplin positif tadi. Disiplin positif itu penerapan disiplin yang mengajarkan peserta didik bertanggung jawab, menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan, lebih ke arah disiplin diri dan dapat mengontrol diri dalam melakukan suatu tindakan. Disiplin positif membuat peserta didik memahami dan menyadari suatu tindakan sebaiknya dilakukan berdasarkan hati nurani. Jadi bukan lagi karena aduh takut nanti ini dicatat lagi sama Bu Hani apa terlambat, tapi lebih ke diri sendiri. Saya kalau terlambat saya sendiri yang rugi. Lebih ke membuat kesadaran itu muncul dari diri masing-masing. Selanjutnya, nah, tujuan akhirnya apa Bapak Ibu kita melaksanakan disiplin positif tadi atau nilai-nilai kebajikan tadi? Tujuan akhirnya tentu saja terciptanya profil pelajar Pancasila, ya. Pelajar Pancasila yaitu yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nilai kebajikan ini saya angkat Bapak Ibu yang di sekolah kita, yang setiap pagi pembiasaan pagi itu tempat kita sholat duha, membaca Al-Quran setiap pagi, itu saya angkat dan responnya luar biasa Bapak Ibu dari rekan-rekan sesama guru ini. Banyak ibaratnya yang kita kan sharing, yang mau ATM segala macam, alhamdulillah. Terus ada kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis dan juga mandiri. Selanjutnya Ibu Yuli. Oke, ini penjabarannya yang lebih lanjut saja Bapak Yuli. Oke, sekarang kita masuk ke motivasi perilaku manusia, ya. Ada yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan imbalan atau pujian. Selanjutnya menghargai diri sendiri, menjadi seseorang yang merdeka mereka inginkan dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Kira-kira loh Bapak Ibu, ini milihnya yang mana? 1, 2 atau 3? Saya 3. 3. Benar nih, 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah ya. Tapi kalau ini siswa-siswi kita kayaknya masih kebanyakan 1 dan 2. Ya, melakukannya dengan motivasi kalau pakai jilbab pakai ciput, nanti disuruh Bu Nisa bawa pupuk kandang kalau nggak pakai. Nah kan masih motivasinya seperti itu. Atau misalnya biar dapat imbalan nanti seperti itu. Nah, walaupun tapi ya nggak apa-apa Bapak Ibu, sebenarnya sah-sah saja kalau yang aturan seperti itu. Dari pembiasaan awalnya nanti akhirnya akan muncul yang dimotivasi nomor 3 seperti itu. Mungkin kita juga ya Bapak Ibu buat administrasi nanti kalau dupak biar cepat kalau untuk naik pangkatnya. Ada motivasinya seperti itu, tapi nggak apa-apa, manusiawi juga, sah-sah saja. Lanjut. Oke, ada hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini ada beberapa ya. Lanjut, ada sesuatu, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kira-kira Bapak Ibu dibaca sekilas, Bapak Ibu ada di mana? Yang suka di mana? Hukuman ada di konsekuensi atau di restitusi? Kira-kira ada yang di mana? Restitusi. Restitusi. Adakah yang di hukuman? Oke, sekilas. Ya, restitusi kalau Bu Yuli tadi. Oke, kita lanjut dulu Bu Yuli. Ya, apa itu hukuman? Hukuman itu terjadinya tidak terencana, bersifatnya satu arah, berupa fisik, bisa fisik. Lari kamu lapangan 10 kali, saya pernah menerapkannya Bapak Ibu seperti itu. Terus bisa juga psikis atau kata-kata, kamu ini nak, seperti itu ada. Kemudian contohnya ada, misalnya anak datang, kita kan seragamnya pakainya sepatu hitam, datangnya nggak pakai sepatu hitam, misalnya talinya merah. Nah, udah lepas, atau ada yang pakai sandal, lepas langsung diambil. Tanpa misalnya kita hanya alasan, tapi enggak, kalau di sekolah kita saya rasa udah ditanya dulu dari awalnya, udah beberapa kali baru ada konsekuensi untuk disita. Selanjutnya konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana,
disepakati bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Ini biasanya saya pernah juga menerapkan Bapak Ibu yang seperti ini. Biasanya di awal pembelajaran ada aturan yang saya buat, nah ada konsekuensi misalnya. Selanjutnya restitusi. Kalau restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini kalau restitusi ini kesepakatan antara kedua belah pihak Bapak Ibu. Jadi misal ada anak terlambat, kita tanya dulu alasannya, nanti biar solusinya apa yang bisa dilaksanakan ditemukan dari siswa tersebut, solusinya bagaimana supaya tidak terlambat lagi, seperti itu. Lanjut. Oke, coba Bapak Ibu sekarang kita ini ya, mencatat 100 kali dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Kira-kira hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman. Ya. Konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kalau Konsekuensi. 100 kali termasuk. Hukuman, iya. Lanjut. Kalau lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Masker disuruh push up 15 kali. Hukuman. Hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Konsekuensi ya, karena dia sudah melakukan kesalahan, terus ada konsekuensi yang harus dilakukan. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu mengenakan sepatu ini karena disuruh melepaskan, maksudnya Bapak Ibu disuruh melepaskan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, disuruh lepas jadi nggak pakai sepatu. Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman. Konsekuensi. Konsekuensi. Ya, konsekuensi karena apa? Dia berhubungan dengan mata pelajarannya. Sudah terlambat 10 menit, kenapa? Karena biasanya 10 menit pertama pemanasan. Disuruh lari biar dia pemanasan. Oke, lanjut Ibu Yuli. Oke, ini jawaban yang tadi. Lanjut. Oke, ini dihukum oleh penghargaan dari Bapak Ibu. Yang penghargaan tadi saya katakan dia adalah hukuman. Kenapa? Penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta seseorang melakukan sesuatu memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal dan ada faktor ketergantungan. Nah, di sini pengaruhnya ada jangka pendek dan jangka panjang Bapak Ibu. Tadi kalau jangka pendek tadi, kalau jangka panjang kan misalnya kita nggak mungkin ngasih penghargaan terus menerus dalam satu tahun, jadi nggak efektifnya di situ. Penghargaan menghukum siapa? Menghukum yang nggak bisa. Misalnya kan, ini yang saya dapat 100 saya kasih coklat, yang lain kan enggak, jadi merasa terhukum seperti itu. Kemudian ada penghargaan tidak efektif. Jadi kalau sesekali misalnya kita kasihnya apresiasi, kayak bagus, pujian seperti itu boleh Bapak Ibu. Tapi kalau misalnya bentuknya kayak kita reward seperti itu kurang efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan, saya yang dapat 100 dikasih coklat, yang dapat 99 kan bagus juga Bapak Ibu. Tapi saya dapat 9 nggak dapat coklat, jadi timbul kecemburuan. Di sinilah yang merusak hubungan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas. Jadi dia melakukannya karena ada penghargaan, tidak melakukannya karena hati nurani. Jadi di sini dia bergantung. Kemudian penghargaan memaktikan kreativitas yang tadi bisa dia dia bisa berkembang, bisa kreatif karena tadi nanti kalau yang nggak dapet ini nggak dapet juga, saya males jadinya seperti itu. Kemudian penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, ya karena tadi mengurangi motivasi dari hati, karena apa? Lihatnya dari yang dari luar yang dikasih Bapak Ibu guru. Selanjutnya mengapa tidak peraturan saja Bapak Ibu? Mengapa harus keyakinan? Kalau keyakinan tadi kan yang dibuatnya disepakati antara dua belah pihak. Kenapa nggak peraturan saja? Kenapa Bapak Ibu? Ada yang ini? Kenapa
Kenapa kok nggak yang dari dua belah pihak, keyakinan kelas yang keyakinan antara guru dan murid yang disepakati? Kenapa nggak peraturan? Kenapa harus keyakinan? Kenapa nggak peraturan saja cukup? Kenapa harus keyakinan? Ada yang bisa berpendapat? Kok harus peraturan? Kenapa nggak keyakinan? Kenapa Bapak Ibu? Kalau peraturan gimana biasanya? Peraturan mengikat? Ya, tertulis. Oke, kita lanjut, Ibu Yuli. Saya kasih analogi. Bapak Ibu pernah naik motor ya? Bisa naik motor semua ya? Iya. Ya. Kalau jalan nih, misalnya di Bu Dewi aja nih, pakai helm. Atau misalnya kalau mau ke Pulung atau ke Bandar Lampung pakai helm, Bapak Ibu. Kenapa? Biar Peraturan. biar aman. Nanti kena tilang kalau nggak mau pakai helm, kena tilang. Lumayan 50.000. Ya. Nah, itu karena peraturan. Ya, kalau peraturan sudah ada, kita harus mengikuti. Tapi kalau dia dari keyakinan diri, pakai helm untuk dengan nilai keselamatan. Nah, itu tadi bedanya. Jadi, kalau peraturan tadi Bapak Ibu dibuat satu arah. Yang kita kan nggak ikut buat ya Bapak Ibu. Bapak Ibu buat nggak? Peraturan harus mengenakan helm itu yang diatur, enggak kan? Tapi kalau dari keyakinan nilai keselamatan, tentunya yang membuat peraturan memakai helm tadi biar ini melindungi kepala, misalnya berkendara di jalan kalau ada kecelakaan segala macam. Terus dari diri kita sendiri kan supaya menjaga keselamatan. Jadi dua arah. Selanjutnya ada kalau pakai masker Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin peraturan ya Bapak Ibu. Lama-lama kalau sekarang kan kita perlulah banyak debu segala macam dari diri sendiri. Lanjut Bu Yuli. Oke, ini tadi keyakinan kelas biasanya dibuat bersama siswa dan bersifat universal, sedangkan peraturan dibuat oleh guru dan bersifat satu arah. Tadi yang peraturan sudah saya jelaskan. Lanjut. Oke, prosedur pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu, kalau ini saya harapkan bisa juga kalau di kelasnya. Saya sudah, cuman kalau yang ditempel belum Bapak Ibu. Tapi ini kalau yang pelajaran yang saya dapat ini yang bagus kita buat di kelas. Mungkin bisa dimulai kalau dari wali. Kalau saya biasanya di masih bentuknya kesepakatan, tapi ya isinya keyakinan ini, cuman belum ditempel. Kita buat antara guru dan siswa, misalnya apa saja yang perlu kita patuhi di dalam kelas. Misalnya yang pertama, warga sekolah disuruh ngasih apa pendapatnya, kira-kira yang di kelas itu apa, misalnya apa yang harus dipatuhi misalnya tentang kebersihan, tentang kerapihan, segala macam, poinnya seperti itu. Nanti mencatat masukan-masukan, berarti apa? Kalau kedisiplinan berarti datang tepat waktu, terus menjaga kebersihan, kemudian saling menghormati. Kita ini kan banyak Bapak Ibu yang saling nyebut-nyebut nama Bapak, akhirnya berkelahi. Nah, itu kan bagian dari yang tidak saling menghormati. Makanya dibuat keyakinan kelas supaya tidak terjadi seperti itu ya. Jadi ini pertama membuat menuangkan ide, kemudian mencatat masukan. Yang ketiga, disusun atau ditulis dalam bentuk kalimat positif. Kalimat positif itu tadi, kalau misalnya dilarang membuang sampah sembarangan, kita ganti apa Bapak Ibu? Buang sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempatnya. Tidak boleh terlambat, kita ganti pakai apa? Datang lebih awal. Datang lebih awal atau hadir tepat waktu. Jadi pakai kata-kata positif supaya yang terekam juga kata-kata positif. Lanjut. Ya, tadi setelah ada banyak ditinjau kembali kira-kira apa yang sangat perlu dicatat, kemudian ditinjau ulang secara bersama-sama ya. Jadi jangan terlalu banyak yang dituliskan, misalnya 7 poin atau 5 poin saja. Misalnya yang lebih ke inti saja, misalnya saling menghormati, terus kebersihan, misalnya menjaga kebersihan, saling disiplin. Nah, nanti disiplin kan poinnya banyak, yang hadir tepat waktu, yang tidak boleh mencontek, terus yang saling menghormati tadi, tidak boleh mengolok tadi, yang nggak nyebut-nyebut nama bapak dan lain-lain. Selanjutnya Bu Yuli.
Nah, setelah keyakinannya tadi sudah selesai dibuat, ditulis di kertas karton. Kemudian seluruh siswanya untuk menandatangani. Kalau saya lihat ada yang dulunya di kelas 9A itu sudah foto-foto. Nah, itu seperti itu bentuknya Bapak Ibu. Cuman dituliskan kata-katanya apa. Disiplin positifnya itu yang mau dimasukkan dari keyakinan kelasnya apa. Misalnya saling menghormati. Nanti kalau sepakat semua, satu kelas itu tanda tangan di pinggir-pinggirnya aja. Nah, baru ditempel supaya semuanya saling melihat. Jadi kalau ada mau ngolok temennya, nah itu nggak boleh, berarti nggak jadi. Jadi itu yang dipatuhi. Selanjutnya, oke, di sini ada posisi kontrol seorang guru di sini Bapak Ibu. Kalau di ada 5: penghukum, pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, ada yang manajer. Kira-kira di sini Bapak Ibu nanti simpen dulu, pilih dulu salah satu, disimpan, jangan dikatakan kepada temannya. Bapak Ibu ada di mana? Ada di posisi apa? Kira-kira. Oke, kita mana penjelasannya, penghukum itu seperti apa, pembuat merasa bersalah seperti apa? Kita lanjut, kita lihat ke video. Oke, kita lihat yuk. Posisi kontrol. Ini yang posisi kontrol penghukum ya Bapak Ibu. Kedengeran? Naren! Evolusi apa sih ini kamu? Siapa itu? Tinai. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Bu Hani nggak kayak gini kalau Bu Sana. Hani lah. Kamu keliling lapangan basket. Dua kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Nah, lawan. Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Tambahin Bapak Ibu. Sana ke lapangan basket. Oke, itu tadi posisi penghukum ya Bapak Ibu. Kita lanjut Ibu Yuli. Ada posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Seperti apa? Nanti bedanya kira-kira Bapak Ibu ada di sebelah mana? Naren, Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah. Bisa apa ibu tidak bisa membina kamu? Gimana ini? Maaf Bu, Duh Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? 8B. Terus sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Kalau anaknya kayak gini, penting ya. Oke, kita lanjut. Itu tadi kalau merasa bersalah ya Bapak Ibu. Jadi biar anaknya itu merasa bersalah tapi solusinya belum muncul. Kalau tadi kan langsung dihukum, kita posisi teman.
Alhamdulillah nasaher kayak gitu. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat. Biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Iya Bu. Kamu ini ada-ada saja. Besok telat sejam. Besok telat lagi. Kita lanjut Bapak Ibu. Mantap. Posisi mantap. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Kita lanjut Bu Yuli. Untuk pemantau ya Bapak Ibu, tadi mengingatkan tentang peraturan kalau memantau seperti itu. Ini posisi kontrol manajer. Naren, Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Baik. Kira-kira lanjut Bu Yuli. Oke, sekarang kira-kira Bapak Ibu ada di posisi mana Bapak Ibu? Posisinya ada di mana? Dari kelima tadi? Semua. Ada di semua ya. Ya, tapi kalau saya lihat sudah di apa ya? Sebenarnya kita sudah di manajer. Cuman kalau kadang-kadang ada yang perlu ditegasin, kita balik ke konsekuensi dan terkadang menghukum. Tapi yang kita idealnya kemana Bapak Ibu? Manajer. Ke manajer. Oke, selanjutnya kita lanjut Bu Yuli.
tugas kira-kira berdasarkan video tadi Bapak Ibu sudah lihat kan? Ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau yang diucapkan nih, tadi kan ada posisi kontrolnya ada 5 ya Bapak Ibu. Ada penghukum, ada pembuat merasa bersalah, ada teman, ada pemantau, dan ada manajer. Kalau yang diucapkan, saya kecewa sekali dengan kamu. Kecewa sekali dengan kamu Naren. Nah kira-kira siapa yang mengatakan Bapak Ibu tadi? Yang posisi kontrol, ya pembuat merasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Selalu saja. Apa Bapak Ibu? Penghukum. Ya lanjut. Ayolah lakukanlah demi ibu bapak. Teman ya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Apa? Apa Bapak Ibu? Apa? Yang masih teman tadi. Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Kemudian kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Oke, kita lanjut. Ya, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Kita semuanya ada punya kebutuhan ya, kebutuhan dasar. Tidak hanya siswa-siswi kita saja, tapi kita semua sebagai manusia. Ada belonging itu kasih sayang Bapak Ibu. Ada power itu kekuasaan, rasa yang menguasai. Kemudian survival, kebutuhan untuk bertahan. Kemudian fun, kebutuhan untuk kesenangan. Kemudian freedom, kebebasan. Lanjut Ibu Yuli. Nah, contoh kebutuhan bertahan hidup misalnya apa? Yang bersifatnya fisiologis ataupun ini ada kesehatan, rumah, kita perlu makan, kita perlu rumah, makan, sandang, itu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada kebutuhan mendapatkan kasih sayang. Kita pengen teman memperhatikan, saudara kita memperhatikan, kebutuhan untuk rasa kasih sayang. Kemudian atas dasar penguasaan atau pengakuan, saya loh yang bisa seperti itu. Atau misalnya ada anak-anak itu, saya pengen juara 1. Kenapa? Ada kebutuhan pengen penguasaan, maksudnya diakui. Kemudian ada kebutuhan dasar kesenangan. Yang tadi misalnya anak-anak tuh lempar-lempar kertas ke sana sini Bapak Ibu, ya. Buat apa? Mereka cari apa? Funnya, cari senangnya, walaupun itu misalnya salah. Kemudian kebutuhan dasar kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Yang misalnya nih Bapak Ibu yang contohkan, Bu hari ini senam apa jalan? Senam dulu namanya Bu. Alah Bu jalan aja sih Bu. Nah ini kebutuhan mereka pengen apa? Yang bebas, yang mereka pikirkan seperti itu. Selanjutnya, nah contoh ini Bapak Ibu, ada kuis. Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Ini yang mana Bapak Ibu? Penguasaan, cinta dan kasih sayang, kebebasan atau kesenangan? Ibu guru kejar aku karena ibu guru sayang aku. Yang mana Bapak Ibu? Kebutuhan yang mana? Cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang. Kemudian ada tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Dia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir. Ketika ibunya bertanya pada Dimas apa yang membuat dia ingin bisa menyetir, ketika jawaban Dimas adalah seperti ini. Kebutuhan apa yang dia ingin penuhi? Menyetir mobil itu seru. Yang mana Bapak Ibu? Kebebasan, penguasaan, kesenangan. Kesenangan. Kemudian ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas, nggak boleh sambil nyanyi, suruh diem. Katanya kalau kelas harus senang, tidak ada suara, kan nggak seru jadinya. Nah kira-kira kebutuhan akan apa Bapak Ibu? Penguasaan, kebebasan, cinta dan kasih sayang, kesenangan. Kebebasan. Ya lanjut Ibu Yuli. Ya kita udah masuk ke segitiga restitusi. Ini tadi Bapak Ibu yang kata Bu Yuli agak asing. Sebenarnya ini sudah kita lakukan, sering kita lakukan ya Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini prosesnya apa itu? Kita lanjut Ibu Yuli. Ya apa itu restitusi? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini berdasarkan penuturan Diane Goshen. Ya, di sini maksudnya apa Bapak Ibu? Berdialog antara
siswa dan guru untuk menemukan solusi atas permasalahan mereka. Lanjut Ibu Yuli. Ya, pertama kalau segi proses dialog tadi, supaya jadi solusinya itu didapatkan bersama antara dari dialog sama guru dan murid. Dan prosesnya ada 3 Bapak Ibu tentang segitiga restitusi ini. Yang pertama nanti ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Lanjut Ibu Yuli. Di contohnya kita perhatikan dulu. Suaranya Pak, suaranya. Siang Sarah. Siang Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel Pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iyalah, masa saya diam saja Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak. Capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke Bapak Ibu, tadi penerapan segitiga restitusi. Kalau kemarin sempat untuk skenario saya minta bantuan sama Eka Bella sama Arif. Kalau seperti itu ya, nah ya Bapak Ibu. Oke lanjut. Ini tadi yang pertama menstabilkan. Menstabilkan itu prosesnya tahapannya menstabilkan dari ada kemarin. Misalnya kita tahapan yang kayak kemarin Viko berantem sama Yantori dikunci di kamar mandi kemarin. Itu kan meledak-ledak Bapak Ibu ya, meledak-meledak emosinya. Nah, kita stabilkan pertama, stabilkan maksudnya diredam emosi lah, namanya menstabilkan identitas. Selanjutnya, selanjutnya itu validasi tindakan. Tadi kalau menstabilkan kan tadi, oh ya sudah, berarti kan kamu kalau marah membela diri itu wajar. Nah sekarang baru di validasi tindakan. Validasi tindakan itu tadi konfirmasi, maksudnya Bapak Ibu konfirmasi. Bener nggak kamu tadi mukul? Bener nggak tadi kamu gebrak meja? Nah seperti itu kalau anaknya sudah mengakui iya Bu, nanti baru kita tanya alasannya. Nah itu validasi tindakan, konfirmasi ditanya alasannya apa. Jadi tidak serta-merta kita langsung memberikan konsekuensi. Selanjutnya setelah validasi
nggak dengan apa norma atau aturan yang kita kesepakatan yang dibuat? Tidak, misalnya tidak. Nah berarti kira-kira kan tadi yang temannya misalnya berantem tadi kan bermasalah. Kalau kayak kemarin kasus Viko dan Yantori itu gimana penyelesaiannya supaya yang Vikonya nggak marah lagi, yang Yantorinya juga selesai. Jadi yang sudah. Jadi solusinya saling memaafkan atau misalnya ada kerusakan kalau tadi yang kayak di tangan Ibu Yuli motornya di apa, jadi ditemukan solusinya karena kita duduk bersama mencari solusinya dari siswa. Berarti saya ganti Bu. Nah jadi solusinya dari siswa datang dari atas kesepakatan. Selanjutnya Bu Yuli. Oke, jadi penerapan segitiga restitusi tadi yang melalui 3 tahapan tadi tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya adalah untuk membentuk pribadi peserta didik yang mandiri dan bertanggung jawab dari diri sendiri tanpa paksaan dari orang lain. Selanjutnya, oke, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum ini saya akan coba tanyakan lagi tadi yang di slide pertama. Sebelum kita tutup ya, di slide pertama. Ada tadi yang menghukum. Jadi solusinya, kalau tadi solusinya kan dari guru. Yang yakin dari guru tadi Bapak Ibu. Jadi kira-kira berubah nggak solusinya dari mana? Solusinya dari mana? Setelah kita belajar restitusi kan tadi kita sepakatan. Solusi muncul dari siswa. Nah kalau tadi yang kita sepakati yang di depan tadi guru. Berarti berubah nggak Bapak Ibu? Ya, berarti kita sebenarnya sudah kita laksanakan restitusi ini, cuman namanya saja yang masih asing buat kita. Jadi semoga selanjutnya kita tetap bisa menerapkan ini ya Bapak Ibu. Sedikit ilmu yang saya bagikan, semoga bermanfaat, bisa kita terapkan bersama. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita karena kamu biasanya kan banyak tuh tadi habis istirahat masih makan ya, kita buat kesepakatan di kelas ini supaya kita sama-sama enak ya. Apa yang bisa buat kamu nyaman, apa yang bisa maksudnya peraturan kita tetap terjaga tapi dengan dari diri kita sendiri ya. Oke, bisa nanti dibagikan, ada kertas ya, ada kertas ini, belakangnya ada labelnya. Nanti kalau sudah selesai kita tempel di situ. Jadi kamu pengennya yang harus dipatuhi di kelas ini apa? Menurut kamu apa yang harus dipatuhi? Misalnya apa? Misalnya ada teman-teman kamu yang suka nyebut-nyebut bapak segala macam. Nah, berarti apa? Harus apa? Boleh nggak kalau nyebut-nyebut nama bapak itu? Harus gimana? Harus apa? Harus saling apa? Saling menghargai. Berarti kamu tulis nih harus saling menghargai. Berarti harus nanti kalau ada sampai ada yang melanggar itu berarti kamu nggak mematuhi kesepakatan kita. Maksud apa saja yang kamu pengen di kelas ini nanti silakan kamu tulis di sini ya. Apa? Gak usah nulis namanya kan? Ya, namanya nggak usah lah, tulis aja. Nanti kalau sudah selesai kamu lepas ininya ya, tapi tetap jam kebersihannya ya, langsung tempelin di situ. Ngerti? Oke. Ya. Apa yang pengen kalian untuk kelas ini? Misalnya apa? Ya, silakan ditulis. Yuk, boleh. Silakan ditempelkan. Namanya buat keyakinan kelas atau kesepakatan.
banyak ya. Oke. Apa ya? Oh, baca ah. Kecil-kecil banget. Di atas punya Fikri. Sudah? Punya Radit belum? Punya Claudia belum? Biar di atas ya. Sudah? Jangan membuang sampah di laci. Nanti kalau tidak yang kepikiran di tempat kita ini tidak. Jadi kita pakai kata yang positif. Satu kita pakai ya. Apa? Jaga kebersihan. Tadi yang ada yang jangan. Berarti apa? Jujur. Ya. Harus jujur. Sikap jujur. Boleh makan. Terus makan. Terus ya. Sampai mejanya. Dua orang ya, satu kompani. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Ibu dengar tadi dari teman kamu marah-marah di kelas. Kenapa? Ya Bu, soalnya saya dari tadi kan kerjain soal. Nah, tiba-tiba si Alvin itu melihat jawaban saya Bu, ya saya nggak terima. Oh gitu. Terus perasaan kamu kesel jadinya? Ya kesel banget lah Bu, saya udah capek-capek ngerjain. Gitu. Marah-marah sampai ini. Kamu gebrak meja tadi katanya Ibu dengar. Iya Bu. Oh gitu. Ya wajar kalau misalnya kamu udah capek-capek ngerjain, terus kok temennya asal nyontek aja. Beneran nyontek, bukan minta ajarin. Iya Bu, nyontek. Nyontek sekali itu udah sering. Udah sering sih Bu. Udah sering. Iya. Kamu nggak ngomong yang baik-baik dulu, jangan nyontek gitu. Udah, tapi tetap aja Bu. Gitu. Akhirnya kesel. Iya. Oh, berarti ya wajar, manusiawi sih kalau misalnya ibu kalau sekali dua kali minta ya mungkin masih bisa terima. Kalau udah bolak-balik ya kesel ada lah, namanya manusia. Tapi kira-kira kalau kamu marah sama gebrak meja tadi, kira-kira bener nggak kayak gitu? Enggak Bu. Sesuai nggak dengan keyakinan kelas yang kita buat itu? Enggak. Enggak. Kira-kira yang gimana? Saling menghormati anak. Saling menghormati. Ya, jadi ketika tuh marah, kita kesel itu boleh aja ya, boleh. Maksudnya ngeluapin rasa kesel di hati. Cuman besok lagi marah dikontrol ya, nggak bisa sampai ngebrak meja. Terus kira-kira kamu udah pernah maafin sama kamu? Belum. Tapi ini minta maaf ya. Jadi kira-kira biar kamu bisa saling menghormati sama Tuhan, untuk kedepannya gimana? Saya harus lebih sabar lagi. Terus nggak gabah dalam
ngambil keputusan. Lebih baik bapak sama ibu. Bagusnya seperti itu ya. Jadi kita bisa saling menghormati teman-teman. Terus bilangin nyontek kalau mau minta diajarin gitu. Tapi nggak sama. Ya, udah jangan sampai bilangin lagi yang marah-marah nggak bagus juga. Kalau kita marah-marah nggak enak ya. Ya. Nanti habis ini boleh masuk kelas lagi, jangan lupa minta maaf sama gurunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eka Bella Wahyuni, kelas 9A. Saya senang diajak berdialog dan berdiskusi dengan Bu Nisa untuk menyelesaikan masalah saya. Pelajaran yang bisa saya ambil adalah untuk kedepannya lebih bisa mengontrol emosi saya dan saling menghormati antar teman sekelas saya dan tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Tuhan yang Maha Esa. Ari ini kayaknya nggak pernah telat ya kalau di ibu. Ini kan kamu hari ini tadi terlambat. Kenapa? Karena tadi bangunnya kesiangan. Bangunnya kesiangan. Terus kamu tadi terlambat. Sepatunya coklat juga. Iya, tadi buru-buru salah pakai sepatu. Lah kok buru-buru kenapa? Karena bangunnya kesiangan tadi. Bangunnya kesiangan. Terus langsung buru-buru ambil sepatu aja keliling dengan coklat. Iya. Kok bisa kesiangan kenapa? Karena tidurnya malam. Tidurnya malam. Main game. Iya. Main game. Oke. Seingat kamu udah pernah terlambat juga nggak selain ini? Belum sih. Nah, lihat ya di catatannya. Kamu baru sekali ini kalau ibu lihat terlambatnya ya. Oke, sekarang kira-kira ini kan kamu terlambat. Kalau di peraturan sekolah kan harus pakai item. Kalau nggak pakai item sepatunya kan melanggar aturan tuh. Kira-kira apa yang kamu langgar tuh peraturan atau keyakinan sekolahnya? Tentang kedisiplinan. Ya, karena kamu tadi melanggar aturan, kira-kira yang bisa kamu lakukan untuk memperbaikinya apa? Biar besok nggak terlambat lagi gitu. Bangunnya tidurnya jangan malam-malam. Tidurnya jangan malam-malam. Terus Kurangin. main game. Jadi biar tidurnya, biar bangunnya nggak kesiangan ya. Iya. Oke, kemudian kenapa kok harus disiplin? Biar apa? Biar tepat waktu. Biar tepat waktu ya. Kalau disiplin itu untuk kita ke depan, untuk kehidupan kita ke depan biar lebih baik ya. Oke, karena kamu belum pernah terlambat juga, nggak apa-apa. Untuk hari ini ibu maafkan, nggak apa-apa dipakai sepatunya. Kalau nggak pakai sepatu kan nanti malu ya. Jadi tapi untuk besok-besok nggak boleh lagi ya. Jadi diingat berusaha untuk datangnya jangan terlambat, terus jangan tidur malam. Boleh habis ini nanti balik lagi ke kelas ya, belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif Nur Cahya dari kelas 9A. Saya senang diajak berdialog dengan Bu Nisa untuk menyelesaikan permasalahan saya. Pelajaran yang dapat saya ambil adalah saya harus lebih disiplin dan bertanggung jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia.